Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, we are group 5 and today we will present you a discussion about saying verb and direct indirect. Before we start the material, let me introduce my team. First, my name is Linda Swartini Ajahra. Hi, I'm Safira Shiba Permata. Saya Mira Putriani. Let's go straight to the material. The first material is about saying verbs, which will be explained by Maida Putri Padriani. Verb adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Saying verb biasanya merupakan verb past atau bentuk lampau. Kendati pun ada beberapa yang present, tapi seringnya mereka adalah kata kerja bentuk lampau. Karena saying verb yang digunakan pada direct speech lebih banyak terdapat pada teks naratif. Beberapa contoh kata saying verb yang dirubah menjadi verb 1 dalam tabel, yaitu yang pertama said yang diganti menjadi say yang artinya berkata, lalu spoke menjadi speak yang artinya berbicara, told menjadi tell artinya memberitahu, yelled menjadi yell artinya bersorak, giggle menjadi giggle artinya tertawa kecil. Dan di sini juga ada contoh kalimatnya, yaitu I will stay here for a long time. My grandma said. Aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, kata nenek. Yang kedua, teacher ordered me collect your work in my table. Guru memerintahkan saya kumpulkan pekerjaan Anda di meja saya. The next material is direct and indirect speech. Pengertian dari direct speech atau kalimat langsung ialah kata-kata kalimat yang diucapkan langsung oleh si pembicara. Sedangkan indirect speech atau kalimat tak langsung ialah kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata si pembicara kepada orang lain. Jadi, indirect speech atau reported speech digunakan bila kita ingin melaporkan kata-kata seseorang kepada orang lain secara tak langsung. Selanjutnya ada contoh penggunaan direct. Yang pertama, penggantian tense. Di kedua speech ini terdapat penggantian tense yang perlu untuk kita ketahui. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu jika kalimat pertama pada direct speech merupakan present tense atau future tense, maka tidak perlu ada pergantian tense di indirect speech. Contoh penggunaan di direct speech yaitu am, is, are, shall, will, can, may, have, has to. Untuk indirect speech ada was, were, should, would, could, might, had to. Contoh untuk direct speech, Ronald said to Annie, "What are you doing?" Artinya, Ronald berkata kepada Annie, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sedangkan untuk indirect speech, contohnya, Ronald asked Annie what she was doing. Artinya, Ronald berkata kepada Annie apa yang sedang dia lakukan. And the next one is pergantian waktu. Jadi, jika dalam direct speech terdapat keterangan waktu, contohnya kayak now, tomorrow, today, yesterday, tonight, maka dalam indirect speech keterangan waktu tersebut harus diganti. Contohnya, pada direct speech terdapat waktu seperti now. Nah, jika kita akan mengubah ke dalam indirect speech, maka kita harus mengganti dengan that. Contoh lainnya itu kalau di direct speech, yesterday, jika kita akan mengubahnya akan menjadi the day before. Contoh kalimatnya itu he said, I need my phone now. Itu masih in the direct speech, yang artinya
Dia berkata, saya membutuhkan telepon saya sekarang. Jika kita ingin mengubahnya ke dalam kalimat indirect speech, maka kalimat tersebut akan berganti menjadi he said that he need his phone then it. Yang artinya dia mengatakan bahwa dia membutuhkan teleponnya saat itu. Nah, pada kalimat indirect speech ini terdapat pergantian waktu atau terdapat ada kata yang diubah. Dalam direct speech ada he said I need my phone, ditambahkan ada kata that-nya. Kenapa? Karena yang that itu artinya tuh bahwa. Karena pada indirect speech itu sesuatu yang tidak disampaikan secara langsung atau tidak diberitahu secara langsung. And the last ada kalimat perintah. Untuk menuliskan kalimat perintah pada indirect speech tentunya berbeda. Biasanya kalimat perintah itu berisikan saran, permohonan, permintaan, ataupun pesan. Contoh beberapa tense yang pada direct speech yang harus diubah pada indirect speech itu, contoh yang pertama ada pada direct speech ada present simple tense. Jika kita akan mengubah menjadi indirect speech akan menjadi past simple tense. Selanjutnya ada di dalam direct speech present continuous tense, dan jika kita akan ubah ke dalam indirect speech akan menjadi past continuous tense. Ada present tense, present perfect tense akan berubah menjadi past perfect tense, present perfect continuous tense akan berubah menjadi past perfect continuous tense, past simple tense akan berubah menjadi perfect continuous tense. Selanjutnya ada future simple tense. Jika di indirect speech diubah menjadi would. Dan yang terakhir ada future perfect continuous tense diubah menjadi would have been. Contoh kalimatnya, yang pertama ada you said me consult a doctor, yang artinya Anda berkata kepada saya berkonsultasilah dengan dokter. Akan diubah menjadi indirect speech menjadi you suggest me to consult a doctor. Thank you all for your attention. Hopefully, the material we explained can be understood well by all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.